Kecintaan kita kepada negeri kita. Meskipun sebagaimanapun buruk kan, misalkan ya. Meskipun kita tapi karena misalkan banjir gitu atau apa. Iya betul dari sekolah. Ya, jadi nyaman gitu kan. Sekelasnya sama cowok semua. Aduh, enggak gitu juga. Enggak lah, itu sampai kapanpun mau suka sampai kapanpun enggak akan ada rasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kita di segmen podcast PSA Insan Mandiri yang bertajuk Buat Kita. Persembahan dari kita karena kalian adalah bagian dari kita juga. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita doakan ya buat teman-teman yang nonton di live YouTube ataupun yang menonton replay. Semoga selalu sehat, selalu diberikan oleh Allah senantiasa kesehatan dan juga keluarganya semuanya diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin ada yang aneh ya teman-teman ya sekarang di sini ya. Ada yang beda mungkin muka-mukanya gitu. Mungkin kalau teman-teman sama saya kan udah tahu lah ya. Saya Panji sebagai host yang seperti biasa. Nah ini yang sebelah saya nih. Sebelah saya ini kan ada yang teman-teman yang belum tahu ini adalah namanya adalah Kang Ahdin. Kang Ahdin ya. Yang biasanya tuh dia sebagai yang apa? Di belakang layar lah ya. Di belakang layar men-setting kamera yang bagian edit ya. Nah, sekarang beliau insya Allah bakal menemani saya buat berbincang-bincang di sini hari ini gitu. Pengalaman baru ya? Iya, pengalaman baru. Berarti mohon bimbingannya ya. Mohon bimbingannya, saya juga mohon bimbingannya nih sama Ustaz nih. Mungkin kedepannya ntar bisa terus aja ya. Mungkin yang satunya lagi biar aja jadi itu lagi aja di belakang layar aja yang satunya lagi itu. Baik. Mungkin langsung aja nggak usah berlama-lama ya. Kita langsung panggilkan aja Ustadz kita, Ustadz Iqbal Askia. Bangga Ustadz, bangga silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat keluarga Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nih kabarnya Panji Ahdin. Alhamdulillah. Kita kan kemarin baru beres dari apa tuh? PPM ya. PPM Ustadz kemarin kita. Oh iya. Gimana sidangnya? Lancar? Alhamdulillah sih. Kalau saya mah udah nggak kebagian presentasi di depan sih. Kalau bagian kelompok ahli gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang kuliah juga dimudahkan, dilancarkan studinya ya. Amin. Segera menyelesaikannya. Oke. Nah, kita insya Allah di podcast kita hari ini bakal ngobrol. Udah tahu belum mau ngobrol apa kita, Ahdin? Ngobrolin apa ya? Ngobrol apa? Ada apa coba? Ada yang tahu nggak? Jadi kita nih insya Allah di podcast kita hari ini bakal ngobrolin tentang tema yang berkaitan dengan cinta. Pas banget ya, Panji lagi bucin ya? Enggak juga sih. Enggak gitu-gitu banget sih. Kayaknya Ahdin kayaknya yang lagi bucin-bucin banget nih. Kayak jadi soalnya kemarin pas PPM kayak mukanya kayak bermerah berbunga-bunga hati gitu. Berbunga-bunga karena udah lepas gitu. Oh, udah lepas gitu, masa. Oh, bukan. Yang bener. Bilang aja kalau bener Sat. Oke, insyaallah. Khair insyaallah. Nah, jadi kita bahas cinta ya Ustadz ya. Ustadz. Okay. Baik, bagus tuh temanya. Saya kan ngobrol tentang cinta ini tuh kan Sat ya, kita kan sebagai anak muda nih Sat, mungkin emang pada waktunya emang masanya tuh kalau sedikit aja ngelihat yang ada yang bening tuh langsung matanya tuh berbinar. Bening. Oh, ya. Ini beningnya bening berwujud hidup gitu sama Oh, gitu ya. Berkerudung gitu ya. Apalagi yang solehah gitu, yali-yali gitu. Panji gitu, Panji. Oh, enggak, ya itu dikit lah, spill dikit aja gitu. Nah, itu kan kita harus bagaimana cara kita menyikapinya hati kita supaya tidak terlalu over gitu Ustaz ya. Jadi kita memang wajar gitu ya saling mencintai gitu, ada rasa cinta gitu. Tapi kan mungkin ada suatu batasan di mana kita itu nggak boleh sampai terlalu mungkin sampai berlebihan langsung sering nge-stalking dia nge-stalking IG-nya atau ngechat di spam chatnya di teleponin gitu, nggak gitu juga kali ya Ustaz ya. Iya betul. Ya, jadi gimana nih mungkin kalau hakikatnya gitu, hakikat cinta nih, batasan wajar kita, hakikat cinta dalam Islam itu kayak gimana Ustaz dalam kita memandang lawan jenis itu? Baik.
Jadi menarik ini ya bahwa obrolan cinta selalu jadi tema yang hangat karena selalu relate dengan setiap orang. Karena namanya manusia tidak akan lepas daripada rasa cinta. Itu adalah bagian daripada emosi, daripada gabungan banyak emosi yang merupakan bagian dari fitrah bagaimana Allah menciptakan kita. Dan kita harus paham bahwasanya Islam itu tidak agama yang fitrah ya. Bahwa Islam itu adalah agama yang fitrah, yang sama sekali tidak bertentangan dengan kondisi alamiah dan natural daripada manusia. Oleh karena itu sebenarnya pendekatan Islam terhadap cinta itu sebenarnya luar biasa kalau kita pelajari. Jadi mungkin banyak orang jangan sampai salah paham kalau dalam Islam itu tidak mendukung cinta misalkan. Itu adalah satu pemahaman yang sangat salah ya. Nah, dan ini juga pembahasan yang sangat luas sebenarnya cinta. Jadi saya juga sering merenungkan, saya juga sebenarnya cinta itu gimana sih? Kenapa banyak orang yang dalam tanda kutip diterpa permasalahan cinta, banyak yang tumbeng gitu ya. Iya, betul. Tumbeng dalam arti lain. Ya. Kalau kita berangkat dari definisi cinta, mungkin akan banyak orang mengungkapkan dengan pengertian yang bermacam-macam. Ya, karena tidak ada pengertian yang definisi yang disepakati seperti misalkan definisi fikih. Nah, itu mah disepakati ya. Kalau cinta nggak ada gitu. Cinta belum ada. Tapi saya mengambil dari mungkin dari tadi ya perenungan pemahaman saya bahwa cinta itu adalah suatu hubungan atau ikatan emosional yang kuat kepada seseorang atau sesuatu. Mungkin ini pengertian yang paling universal. Ya. Dan cinta itu akan ada banyak jenisnya, akan ada banyak macamnya. Ada cinta yang sifatnya adalah perasaan yang spontan. Ya. Dan itu semuanya adalah itu mah rezeki Allah, sirrun min Allah, rahasia dari Allah. Tadi seperti kata Panji ya. Tiba-tiba sesuatu ada makhluk yang melewat gitu. Kemudian nyangkut, kemudian merasakan takjuban, kemudian dia memiliki satu perasaan. Jadi itu sifatnya tadi ada yang sifatnya spontan. Meskipun kalau dirinci nanti ada sebenarnya itu tuh ada melewati beberapa tahap. Ada juga cinta yang akli, yang dia harus berasal dari akal. Ya. Contohnya adalah kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan seseorang kepada misalkan ada orang yang sudah sakit menahun, kemudian dia sudah mencoba pengobatan berbagai macam. Dia akhirnya menemukan suatu obat yang dengan obat itu bisa meredakan rasa sakitnya. Meskipun dia rasanya adalah pahit. Ketika obat itu tidak ada, hilang, dia mencari-carinya. Ya? Dia mencintai obat itu meskipun pahit. Bukan karena emosi atau apa, tapi dia tahu dengan akalnya, obat ini ada sesuatu nih bagi saya. Ya? Ada juga cinta yang munculnya karena hubungan yang ikatan yang memang natural. Seperti kita mencintai ibu kita. Itu ikatan yang tidak bisa kita lepas tuh. Ikatan kuat itu muncul dengan sendirinya alamiah. Kenapa ya? Karena kita lahir dan wasilah ada kita adalah dari ibu kita. Meskipun mungkin sebagaimanapun dalam tanda kutip mungkin buruk akhlaknya, mungkin ya ada yang marah-marah terus. Tapi seorang anak akan ada karena ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Itu ada pun pasti bakal semarah pun ada rasa cinta ya. Ada hubungan cinta dengan ibunya. Begitu juga misalkan kecintaan kita kepada tanah air. Kecintaan kita kepada negeri kita. Meskipun sebagaimanapun buruk misalkan ya. Bobroknya. Meskipun kita tapi karena misalkan banjir gitu atau apa. Tapi karena kita dilahirkan di sini, kita dibesarkan di sini, ada sesuatu ikatan emosional yang tidak bisa kita lepaskan. Mungkin itulah sehingga dari berbagai bentuk-bentuk cinta itu tadi saya bisa menyembuhkan jadi cinta itu adalah suatu hubungan emosional yang kuat ya, yang memiliki tadi sebab-sebab yang bermacam-macam, dan nanti cinta itu yang baik adalah memunculkan sikap akhlak yang baik, pengorbanan, kesetiaan ya, sikap untuk menghamba. Itulah makanya cinta itu adalah satu sifat yang dipuji dan terpuji, salah satu sifat terpuji di dalam Islam.
Oke, berarti itu tadi adalah makna cinta secara universalnya, secara umum ya, baik secara ke Tuhannya ataupun ke apapun itu Ustaz ya. Yes. Nah mungkin selanjutnya kayak gimana sih Ustaz, kalau cintanya kita yang secara khususnya kepada lawan jenis tuh, kan apa batasan fitrahnya tuh sampai sejauh mana? Jauh mana Ustaz? Sampai sejauh mana gitu? Ya, terus gimana sih Ustaz, kan kalau misalnya kita jatuh cinta sama lawan jenis ya Ustaz kayak gimana sih caranya biar kita itu tidak melampaui batas yang ditentukan oleh syariat? Baik. Nah, sekarang kita membahas secara spesifik ya, yaitu cinta antara lawan jenis, ya, antara Adam dan Hawa, Hawa dan Adam, ya, ya, itu kan sebuah itu juga satu bentuk cinta yang kalau bisa dibilang primordial, yang memang fitrah manusia yang diciptakan ada Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Berarti bagian yang tidak bisa dilepaskan dan selalu melekat kan? Iya. Coba bisa dipinjam rusuknya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi cinta juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada kalau dalam bahasa Arab itu kata asyiqo. Itu juga adalah bagian daripada cinta, tapi sudah lebih lagi tuh. Dia cinta yang begitu melekat. Ibarat ini meja ada kakinya nih. Ya, bisa nggak dilepas salah satunya? Bisa aja, tapi jatuh rubuh. Begitu pula orang yang sudah asyik, dia tidak akan bisa lepas daripada yang dicintainya. Nah, itu sebuah gambaran aja ya. Tadi bahwasanya ketika disampaikan bahwasanya Hawa diciptakan dari Adam, tulang rusuk Adam, berarti kecintaan kepada lawan jenis itu sesuatu yang memang fitrah melekat di dalam diri manusia, gitu ya. Tapi bagaimana kita tadi membuat batasan sehingga cinta ini tidak terlampau, tidak melampaui batas. Apakah memang ada cinta yang melampaui batas? Ya, ada. Jadi gini rahimakumullah. Pertama sebab-sebabnya. Cinta itu tadi ada cinta yang betul-betul sirrun minallah. Kita tidak punya usaha untuk mendatangkannya ya. Tiba-tiba ya. Maka ketika tiba-tiba kita karena mungkin sekelas dengannya gitu ya atau apa ketemu ya berapa tahun tapi sekelas terus kita sudah berusaha tetap menjaga adab-adab Islam di mana kita dilarang untuk diperintahkan untuk menundukkan pandangan, kita tidak melihat itu, tapi tetap jadi tumbuh perasaan. Nah itu adalah sesuatu yang sama sekali itu yang fitrah, yang tidak ada dosa dalam tanda kutip di sana. Tapi ternyata cintanya juga ada yang menjadi cinta itu dosa. Gimana? Kalau seseorang itu melakukan suatu usaha yang akhirnya dari usaha-usahanya itu memunculkan perasaan tadi. Karena ternyata cinta itu ada mukadimahnya. Ya kan? Pembukaannya ada dulu pembukaannya. ya. Biasanya seseorang itu akan muncul dari rasa, kalau nggak tadi ada ikatan kan, cinta itu kan ikatan. Karena ada hubungan sehingga akhirnya sering berkomunikasi, lama-kelamaan karena lama jadi biasa gitu ya. Terbiasa jadi Sekelas. Iya betul, dari sekelas. ya, jadi nyaman gitu kan. Sekelasnya sama cowok semua. Aduh, enggak gitu juga. Enggak lah, itu sampai kapanpun mau suka sampai kapanpun enggak akan ada rasa itu. Enggak akan pernah. Nah itu kan itu beda lagi kalau pembahasan cinta dengan sesama laki-laki dalam batasan, itu juga cinta dalam keimanan kan sesuatu yang diperintahkan juga. Bahkan satu sunnah kata Rasulullah, kalau kamu mencintai saudaramu karena Allah sampaikan. Jadi lebih aman sebenarnya. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, kalau zaman sekarang bahaya juga nih kalau laki-laki sama-sama menyampaikan. Tapi kita kembali ke tema tadi, laki-laki kepada perempuan ya. Tadi ada yang sebab-sebab yang dengan dia melakukan sebab-sebab itu menjadi dia berdosa, karena tadi dia nge-stalking gitu. Yang sebelumnya biasa-biasa aja dia perhatikan, dia selalu ingat-ingat, akhirnya menjadi timbul kecintaan. Nah, biasanya kalau laki-laki dengan perempuan itu antara tadi karena suatu ikatannya sehingga akhirnya menjadi biasa, atau karena rasa takjub. Kagum. Masya Allah. Kagum. Apakah kagum karena parasnya, ya? Kagum karena senyumannya, kagum karena akhlaknya, kagum karena kecerdasannya, kagum karena harta bendanya. Misalkan ada juga gitu ya, saya kayaknya kalau
hidup saya enak nih kalau nikahin anak pejabat. Misalkan ya. Ada yang kekaguman. Ya, itu bisa dari tadi melihat. Nah, kalau satu kekaguman itu muncul yang memang kita tidak bisa menahan dia, karena kita secara alami, ya itu ada fitrah. Ya. Dari kekaguman ini biasanya ada kecenderungan, ya, kecondongan. Ya. Kan tidak satu yang kita kagumi ya. Misalkan si ini kagum, yang ini, wah ini punya kelebihan ini masing-masing, gitu ya. Kemudian kita ada kecenderungan. Dan baru akhirnya ketiga kita memutuskan untuk mencintai. Oh ya gitu Ustaz, berarti ada peran akal ya. Ada peran akal sebenarnya. Ya. Makanya semakin kita seseorang itu matang akalnya, dia akan lebih bijak dalam mencintai. Makanya kecintaan tertinggi itu adalah kepada Allah dan kecintaan karena Allah. Kalau misalkan saya harus memilih, ya, meninggalkan meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga demi untuk Islam dan demi Allah, agama Allah, maka saya akan lakukan itu. Karena bagi saya, misalkan ya Allah itu adalah di atas segalanya. Tapi karena misalkan karena wanita kita meninggalkan Allah, Nah itu berarti yang memutus kita meletakkan prioritas perempuan di atas Allah. Nah, ketika kita condong dan memutuskan untuk mencintai, itu masing-masing memiliki timbangannya dan preferensinya masing-masing. Ya. Yang tidak disukai adalah tadi hanya cinta hanya berdasarkan syahwat saja untuk melampiaskan syahwat hewaninya, ya. Karena memang di Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi dijadikan indah di mata kita. Makanya banyak yang mengatakan cinta monyet, ya. Karena tadi dia belum matang akalnya, ya. Dia belum hanya sekedar syahwat, kemudian langsung dia memutuskan untuk mencintai. Tapi dia tidak memutuskan sebenarnya orang itu seperti apa yang buat saya kagum dan buat saya memilih untuk mencintai dia. Ya. Makanya dalam Islam cinta karena Allah itu berarti artinya ketika kita condong dan memutuskan untuk cinta kepada seseorang itu, kriterianya adalah karena kriteria yang mendekatkan kita kepada cinta kepada Allah, yang sesuai dengan keadaan Allah, gitu. Makanya itulah cinta yang bagian dari iman, seseorang mencintai saudaranya. Karena kita mencintai saudara kita, kenapa? Bukan karena dia adalah kakak adik saya atau karena wajah itu karena hartanya atau apa, tapi karena dia ini, saudara saya ini beriman, soleh, takwa, maka saya mencintainya. Ya, begitu pula sebenarnya dengan perempuan. Nah, kata Rasulullah, perempuan itu dinikahi li arba karena 4 hal kan ya. Bisa jadi ada orang yang takjub dengan cantikannya, jamaliha, wahasabiha, wanasabiha, ada maliha hartanya. Tapi fazfar bizatiddin, bahagialah orang yang memilih dan condong memutuskan cintanya karena melihat agamanya, ketakwaannya, akhlaknya. Nah, itulah orang yang beruntung. Itu kurang lebih ya. Jadi gambaran cinta yang seharusnya di dalam. Tapi kadang tadi ada yang tidak bisa ada yang tidak bisa sudah terlanjur katanya. Tapi kita bisa mengendalikan perbuatan kita. Oke lah, cinta kita nggak bisa mengendalikan. Tapi perbuatan kita harus bisa mengendalikan karena kita akan dihisab, minta tanggung jawab atas perbuatan kita. Jadi tetap kita yang berkuasa atas diri kita ya Ustaz ya. Iya, misalkan kita mencintai seorang istri orang lain, ya gimana? Ya udah, cinta mah nggak bisa diapa-apakan. Iya, tapi tapi kan haram itu, tidak boleh. Ya. Sama seperti ada sahabat juga Mughith, ya, dengan mantan istrinya Bariroh. Jadi ada sebuah kisah menarik di zaman Nabi SAW yang terjadi di antara 2 orang suami istri pasangan sahabat Nabi. Dan keduanya adalah budak. Ya, budak. Ya, Mughith suaminya dan istrinya Bariroh. Ya. Nah, Bariroh ini dibeli oleh Sayyidah Aisyah kemudian dimerdekakan. Ya. Maka orang merdeka tidak boleh ketika itu budak, suami laki-laki yang budak tidak boleh menikah dengan
istri yang merdeka. Oh. Maka ketika itu Rasulullah memberikan pilihan, ya, Barirah apakah mau tetap sama suami atau cerai. Maka Barirah memilih untuk bercerai, gitu ya. Nah disitulah Mugis itu tidak bisa move on ya, patah hati. Insya Allah. Maka kemanapun Barirah pergi diikuti. Ya. Alas si kaki Madinah. Jadi sambil meneteskan air mata gitu. Lihat tempat ini dulu pernah berdua. Enggak, diikutin betul sambil sembunyi-sembunyi Barirah. Oh, diikutin langsung. Iya. Diikuti. Padahal sudah bukan suami istri lagi, seharusnya tidak boleh seperti itu terjadi. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah melarang? Mugis, kamu tidak boleh seperti itu. Ya. Rasulullah mengetahui tentang masalah cinta ini lebih daripada kita. Ya bahwasanya ini sesuatu yang apalagi memang sebelumnya adalah cinta yang halal dari rumah dia enggak. Kemudian karena ketetapan Allah mereka harus berpisah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah berusaha untuk menyatukan kembali dua hati ini. Maka mendekati kepada Barirah, ya Barirah, maaf, apakah engkau mau nggak engkau rujuk dengan suamimu? Tapi ternyata Barirah tidak mau. Ya. Iya, walaupun harus diberikan dunia apa segala macam, saya tidak mau bersama dengan dengan Mugis. Kenapa? Gitu. Ya Allah alam. Kita tidak bisa menebak perasaan. Gitu. Gimana perasaannya kira-kira? Tapi yang kita perhatikan sikap Rasulullah di sini, beliau tidak langsung memutus dan mencegah perasaan Barirah karena beliau tahu itu adalah cinta itu tadi tidak bisa dikendalikan. Tapi perbuatan kita bisa dikendalikan. Dalam batasan ini, ya akhirnya apakah bisa dijaga cinta ini tadi tahapan selanjutnya setelah kamu takjub, kamu ada kecenderungan, kamu memutuskan, kamu harus menjaga cinta itu kalau antara laki-laki dan perempuan ya dengan pernikahan. Gitu. Dan ketika tidak bisa ya sudah, ketika itu sudah. Ya. Nah, jadi itu tadi bagaimana jadi perbuatannya kita boleh cinta kepada siapapun asal tadi kita tidak melakukan apa yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kembali ke syariat. Iya betul. Jadi syariat itu menjaga. Jadi itu kan satu jadi kisah sahabat saja. Betul. Cinta mereka. Tapi kalau kita tarik lagi ke keadaan zaman kita sendiri, diri kita masing-masing nih, caranya gitu, cara supaya kita lebih idealisnya kayak gimana Seth, cara kita mengendalikan rasa cinta kita itu Seth? Ya baik, jadi kalau memang kita memiliki ketakjuban, kecintaan kepada seorang perempuan dan kita sudah kita harus memikirkan dulu dengan baik, gitu ya. Karena ketika kita hendak menikah itu bukan tadi hanya sekedar cinta, ya banyak hal-hal lain yang harus menjadi bahan termasuk dari pertimbangan kita, ya. Masalah keluarga kita juga harus mengetahui, ya, karena buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Bisa jadi yang kita baru mengenal dia sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan. Kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, karakter yang terpendamnya. Kita bisa melihat dari keluarganya, betul, dari kerabatnya, dari circle-nya, lingkungannya. Wah ternyata baik. Oke, kemudian apakah ada kecocokan nggak? Baik dengan baik, kalau tidak cocok bisa jadi pernikahan ini tidak langgeng. Banyak terjadi seperti itu. Ya, pastikan kamu memiliki visi yang sama, kamu memiliki konsep tentang kehidupan yang sama, ya sehingga kamu nanti jalannya bisa bareng. Ya. Saya jadi meskipun baik sama-sama baik, tapi yang satu saya itu ingin istri saya itu nanti di rumah mengurusi anak. Tapi sejak awal istri itu memiliki ambisi untuk karir. Ini mungkin tidak akan nyambung nantinya. Jadi pentingnya ini untuk menyambungkan tadi antara banyak faktor-faktor yang seperti ayahnya Sultan Al-Fatih saja. Ketika dia kan ingin mencari istri, berdatang kepada gurunya mencari, dia kan ingin supaya berniat ingin punya anak yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Betul. Dan dia minta dicarikan dengan istrinya. Nah, bisa juga ternyata perempuan yang didapatkan pun dia memiliki visi yang sama seperti itu, dan maka melahirkan Sultan Al-Fatih. Betul. Karena dalam Islam itu pernikahan itu kan mu'abbad selamanya. Tidak bisa udah berjalan berapa, udah kita udahan dulu ya, nggak bisa. Jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana istri saya ini akan menjadi partner seumur hidup saya
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Jadi mendukung cintanya kita. sehidup sesurga ya Ustaz Betul. ya. Bukan semati. Kalau mati aku ikut mati gitu ya. Jadi sampai ke Jadi surga, sehidup sesurga. sampai ke akhirat tuh terus sama-sama bareng gitu ya. Makanya nanti prosesnya harus juga betul ya. Bagaimana tadi mengenalnya? Iya. Yaitu ta'aruf, dalam Islam dikenal dengan ta'aruf. Nah, itu beda dengan pacaran. Nah, ya Ustaz, kalau di zaman sekarang itu kan banyak ya kalau apa sih orang-orang yang hijrah, pemuda hijrah terus kayak aku mah memutuskan untuk pacaran Islami atau misalkan dalam tanda kutip Apaan dah pacaran? ta'aruf Ustaz. Ada pacaran Islami. Oh, ada. Oh, ada Ustaz. Ada. Tapi kalau kayak ta'aruf Ustaz, kan ta'aruf itu kan ada aturannya Ustaz ya. Tapi tetap dia tuh ta'aruf tapi masih ketemuan, masih chatan. Itu gimana Ustaz? Kayak ngingetin nih tahajud saya tahajud bangun tahajud bareng, ayo tahajudnya bareng jamaah ayo. Jadi pertama pacaran Islami itu setelah menikah silakan pacaran sesuai. Iya, mau nikah iya. Ya, oke. Sekarang tahapannya ya. Yang dilarang seperti apa? Dari mulai mengungkapkan, boleh nggak sih mengungkapkan cinta kepada atau perasaan kepada seorang gitu ya. Sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan yang jelas yang melarang hal itu. Ya. Tetapi di balik itu harus itu merupakan sebuah mukadimah untuk kita dengan serius hendak meminang perempuan tersebut. Jadi perasaan itu adalah bagian dari kita meyakinkan si perempuan bahwa saya itu memiliki ketertarikan dan saya hendak memang memiliki keinginan keseriusan untuk menjaga perasaan ini dengan pernikahan. Serius. Itu yang membedakan dengan pacaran. Pacaran itu hanya sekedar mengungkapkan untuk melampiaskan syahwatnya segala macam. Dia belum punya satu Pandangan ke depan gitu ya. ya, bukan pandangan depan. Jadi kalau pacaran misalkan ada juga orang saya mau pacaran dulu nanti akan menikah. Iya. Itu juga tidak boleh. Dalam Islam kalau memang ingin menikah jangan ditunda-tunda. Langsung aja. Ya kalau memang ta'aruf sudah cocok langsung. Langsung. Misalnya ta'aruf nanti saya nikahnya 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, nggak bisa juga. Gitu ya. Itu jadi nanti hubungannya. Jadi memang ta'aruf itu saya memang ada keseriusan, ingin mengenal, kemudian saya ingin menikah. Gitu ya. Kemudian yang membedakannya pula adalah terhindar daripada khalwat. Ini yang penting. Islam dilarang. Rasulullah melarang kita apabila seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berkhalwat, maka yang ketiganya setan kan terkenalnya gitu ya. Nah, khalwat itu seperti apa? Khalwat itu tadi adalah berduaan ya di sebuah tempat yang tidak bisa datang orang ketiga kecuali dengan izinnya. Ya. Kecuali ada izin dari Kedua ini. orang itu. Oh. Jadi kalau misalkan dengan tetap menjaga adab-adab tadi tidak bersentuh, yang dilarang ya tidak boleh bersentuhan, memandang berlebihan segala macam. Jadi misalkan ada laki-laki dan perempuan di kelas dengan kehadiran murid-murid yang lain, dengan kehadiran guru, mereka berdiskusi gitu ya, bukan dengan obrolan yang menjurus kepada maksiat, dengan tetap menjaga adab-adab tadi, ini bukan khalwat. Gitu ya. Tapi kalau pacaran kan yang diinginkan khalwat. Betul nggak? Betul. Ya, termasuk chatting. Chatting ini bisa nggak masuk orang ketiga tanpa izin dari keduanya? Nggak bisa. Nah, jadi hati-hati. Khalwat secara online. Maka laki-laki dan perempuan ketika ada obrolan yang privat antara keduanya, berarti jaga kontennya. Nggak perlu ngomongin gimana udah makan belum. Nah, ini sudah menjurus nih, ya. Kalau memang perlu ada komunikasi antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya, to the point. Apa maksudnya sesuai dengan hajatnya, hanya sesuai dengan hajatnya. Basa-basi saja. Hajatnya Langsung saja. aja, gitu. Kita menghindari fitnah, karena nanti ujung-ujungnya jangan sampai terjadi fitnah. Terakhir nih Ustaz, kalau misalkan kita lagi jatuh cinta ya Ustaz ya, kan kadang seringkali orang yang jatuh cinta itu nggak bisa mengontrol dirinya. Betul. Nah, ada nggak sih Ustaz doa khusus nih untuk orang yang sedang jatuh cinta gitu? Baik. Jadi sebenarnya tidak ada doa yang khusus nih Rasulullah mengajarkan untuk yang sedang jatuh cinta ya. Tapi
kita lebih memahami bahwa hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya Allah yang membolak-balikan hati. Maka di antara doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai Maha membolak-balikan hati, ya, tetapkan hatiku kepada agamamu dan engkau ridhoi. Gitu ya. Meskipun cinta kepada dia, ya Allah, engkau yang memiliki hati ini, pastikan arahkan selalu hati ini senantiasa kepada ketaatan kebaikan. Begitu juga kita minta doa cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah kami minta kepadamu cintaanmu. Wa hubba man yuhibbuka, kami minta kepadamu ya Allah kecintaan orang yang mencintaimu. Jadi jangan sampai yang mencintai kita ataupun nanti kita kecintai pada seorang yang tidak engkau cintai. Wa kullu amalin yuqarribuni ila hubbika, dan berikanlah kepadaku ya Allah, mudahkanlah taufik hidayah untuk melakukan segala amal-amal yang mendekatkanku kepada kecintaanmu. Nah, ini doa-doa cinta nih, gitu ya. Adapun amalannya maka biasanya tadi cinta itu kan ada triggernya. Ya, lihat nama dia lewat, dia melihat sendalnya teringat. Sendalnya doang teringat. Maka ketika kita belum bisa tadi menjaga cinta itu dengan proses jenjang lebih baik, hindarkan hal-hal yang dapat membuat kita tertrigger kepada si dia dan sibukkan diri kita dengan amal-amal soleh dan kebaikan yang justru itu semakin meningkatkan, mempantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan memberikan kepada kita jodoh yang lebih baik. Jadi jangan takut, nanti takut terlewat ya, keburu ambil orang, jangan takut gitu ya. Masih banyak. Selama kita melakukan hal-hal yang berada di dalam koridor apa yang Allah cintai, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita yang baik. Ya, Allah gitu. Ya. Jadi tadi doanya itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sama apa ya? Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kullu amalin yuqarribuna ila hubbika. Nah, itu tadi sama doanya teman-teman ya. Boleh yang tadi post dulu. Apa? Takutnya kepanjangan di deskripsi ya. Baik, itu tadi doanya ya, bisa kita terus didawamkan setiap kali beres sholat supaya bisa nih mengatur nih hati ini biar nggak terlalu melampaui batas. Biar makin waktunya gitu ya, ada makin Ahdin ada rencana mau ta'aruf kapan Ahdin? Belum ada. Belum ada. Katanya bulan tahun depan beres sempro. Siapa yang bilang itu? Hah? Enggak, aku kemarin aja denger gitu. Siapa yang bilang? Nggak ada ya? Tapi nggak apa-apa, nggak salah ya. Nggak salah. Selama sudah siap. Oke. Baik. Itu aja ya, mungkin seru banget ya bahasanya saja tentang cinta ini karena nggak ada habisnya ya. Kalau mungkin terus kita, karena masih banyak pertanyaan juga ya sebenarnya, cuman karena waktu juga nih, kasihan editor kesulitan. Mungkin kalau teman-teman merasa pembahasannya sangat menarik gitu ya, masih penasaran nih mau ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi, bolehlah diramein di kolom komentar nanti ya. Nanti mau part 2 sama sekali ada pertanyaan yang mungkin terbenak di hati teman-teman, boleh ditulis di kolom komentar juga. Misalnya itu saja. Insyaallah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman, mungkin barangkali teman-teman yang mau bersodako bisa ke PSA Insan Mandiri. Di bulan Rabiul Awal nih ya, bulan Maulid Nabi, mudah-mudahan terhantar kepada anak yatim, anak miskin, bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Gitu ya. Itu tadi teman-teman. Mungkin sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran Ustaz Iqbal ya, waktunya selalu sehat selalu. Dan juga teman-teman semoga di tempat sehat selalu ya teman-teman, jaga terus kesehatan, jangan sampai sakit-sakitan ya. Mungkin itu tadi kita mungkin cukup. Ada Ahdin mau ada pengucapan terakhir, ada yang mau disampaikan sebagai host baru. Alhamdulillah. Mungkin Terima kasih buat Panji, Ustaz Iqbal, teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ya berikutnya juga makin rame ya. Rame juga. Lebih seru, bahasannya lebih banyak. Iya, ntar dia kedepannya Ahdin lagi ya. Ya, Aska gantian di belakang atau. Nanti saya jadi moderator, jadi host. Yang ikut ngedit juga. Oke, jadi nanti kerjanya 2 kali. Gak apa dong, ya jadi makin seru dong, makin banyak ininya. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita ucapkan terima kasih, semoga teman-teman di sana sehat selalu.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.